Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, yang mengikuti dan menyaksikan siaran Pera ini, saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan Pera ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, disinilah kami ya Tuhan. Meskipun kami di tempat yang berbeda-beda, tetapi kami percaya Engkau beserta dengan kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan buat yang saat ini sedang sakit. Engkau memberikan kekuatan buat yang saat ini lemah dan berbeban berat. Engkau memberikan berkat kekuatan buat kami yang saat ini mengalami kekurangan. Dan kiranya ya Tuhan Allah Roh Kudus, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami pengertian, pemahaman, dan kiranya firman Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca renungan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Judul renungan kita pada kesempatan ini yaitu kepatuhan kepada pemerintah. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maka kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah. Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu bangsa kita memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah 2 kali ini peringatan HUT RI tidak dirayakan semeriah tahun-tahun sebelumnya oleh karena pandemi COVID-19. Sejak dari awal COVID datang atau ada di Indonesia, maka pemerintah berjibaku dan berupaya keras di dalam mencegah dan menanggulangi COVID, baik itu dengan berbagai strategi penanganan medis, melalui obat-obatan, melalui vaksin, suplemen, perawatan, dan lain sebagainya, maupun strategi penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat. Meskipun ada kalanya sebagian keputusan etis yang diambil pemerintah itu menimbulkan dampak yang akan merugikan atau kesusahan bagi kalangan tertentu. Ya, misalnya saja PPKM yang mengakibatkan pelaku perekonomian masyarakat dalam bidang usaha perdagangan kecil mengalami kemerosotan, maupun kemungkinan juga bidang-bidang yang lain, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pemerintah kita memang harus mengambil langkah kebijakan yang sifatnya memang dilematis. Oleh karena keputusan etis tersebut mengakibatkan resiko yang memang tidak dapat dihindari lagi.
Sebagai orang percaya, apa yang bisa kita lakukan untuk pemerintahan kita sebagai wujud rasa cinta kita kepada pemerintah? Dan sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca, maka ada beberapa poin yang dapat kita terapkan. Poin yang pertama yaitu taat atau takluk kepada pemerintah. Taat atau takluk kepada pemerintah. Peraturan pemerintah tujuannya baik, sebab pemerintah dipilih oleh rakyat dan ditetapkan pula oleh Tuhan Allah kita. Secara langsung bertanggung jawab kepada rakyat dan juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak ada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencelakakan rakyatnya, tetapi hanya untuk kebaikan rakyatnya. Contohnya aturan protokol kesehatan. Maka tujuannya supaya melindungi masyarakat agar tidak tertular COVID. Nah, sebagai orang percaya berdasarkan firman Tuhan, maka kita harus taat terhadap peraturan itu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, bukan semata-mata supaya kita aman atau tidak tertular saja, tetapi kita sebagai wujud bahwa kita adalah pelaku firman Tuhan yang taat melakukan aturan pemerintah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa dari saudara beranggapan bahwa kan peraturan ini kan tidak berdampak merugikan bagi masyarakat, maka itu tidak menjadi persoalan kalau itu memang dilakukan. Nah, tetapi bagaimana yang peraturannya secara langsung mengakibatkan kerugian? Misalkan kita pelaku usaha perdagangan kecil, sementara oleh karena ada peraturan pemerintah PPKM, maka kita mengalami kerugian atau omset kita menurun. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah kita orang percaya harus mentaati peraturan pemerintah yang memang secara langsung jelas-jelas itu merugikan kita saat ini? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam konteks yang kita baca ini tadi tidak mengajarkan kepada kita untuk taat atau tunduk kepada pemerintah hanya sebatas kalau itu menguntungkan kita saja. Tidak. Apabila kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, maka ayat yang ke-6, 7 itu berbicara mengenai kewajiban membayar pajak. Nah, bila mana pada waktu itu terdapat rakyat dari golongan miskin yang berpenghasilan rendah, maka kewajiban membayar pajak itu merupakan hal yang membebani mereka. Tetapi firman Tuhan tetap mengatakan supaya semua orang percaya takluk, tunduk kepada pemerintah. Saya yakin seperti Paulus yang menuliskan surat ini, maka dia tetap taat kepada pemerintah dan juga sebagai pelaku firman Tuhan. Dia konsisten sebagai murid Kristus dan pelaku firman Tuhan yang taat kepada pemerintah. Poin yang kedua yaitu membantu atau mendukung pemerintah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita membaca ayat yang ketiga, maka ayat ini berbicara mengenai perbuatan baik, berbuat baik. Perbuatan baik kepada pemerintah itu seperti hanya kita membantu pemerintah. Mungkin sebagian kita masih memiliki penghasilan tetap, omsetnya tidak menurun atau pemasukan keuangannya masih dapat dinikmati lah. Maka usaha untuk mendukung pemerintah dengan perbuatan baik, penerapannya bisa dengan cara membantu sesama saudara kita atau tetangga kita atau orang lain yang memang terdampak mengalami kerugian atau kemerosotan penghasilannya oleh karena peraturan PPKM tadi. Tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, tidak perlu diberitakan, dan jangan sampai juga menjadi kesombongan. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang melihat perbuatan baik kita. Mungkin sebagian di antara kita juga tidak dapat membantu mereka dengan aksi sosial, tidak dapat memberi karena juga terdampak. Maka kita juga dapat mendukung pemerintahan kita dengan berdoa. Saya bersyukur masih ada perak-perak yang bersyafaat untuk pemerintahan kita. Saya juga bersyukur bahwa ada tim doa seperti tim doa Karmel yang senantiasa melakukan kontak doa setiap malam, yang salah satu pokok doanya untuk mendoakan pemerintahan Indonesia ini diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat tunduk terhadap pemerintah
Dan kiranya dari hal ini, maka semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, melalui kehidupan saudara dan saya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang mengasihi kami dan memperhatikan kehidupan kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, kiranya Engkau melawat bangsa Indonesia ini, mulai dari pemerintahan sampai rakyat yang paling bawah ya Tuhan. Semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Terpujilah Engkau atas firman yang telah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.